Pemirsa, kita kembali ke rumah Anas Urbaningrum dan untuk mengetahui informasi terbaru dari kediaman Anas Urbaningrum, kita telah tergabung dengan reporter Berita 1 Gali Geraldi. Gali, apakah Anda punya informasi terbaru terkait kepastian pemanggilan Anas oleh KPK pagi ini? Ya baik Henry, memang untuk kepastian Anas Urbaningrum untuk dipanggil KPK atau tidaknya pada pagi hari ini, memang rencananya pada pukul 9 atau setengah 9 pagi hari ini PPI bersama Anas Urbaningrum pastinya akan menggelar press conference kepada media yang akan menjelaskan beberapa hal terkait pemanggilan Anas Urbaningrum ke KPK itu sendiri. Kembali ke Henry. Ya, Gali. Saya lihat di sebelah Anda ada loyalis Anas, Tridianto, dan mungkin Anda bisa menggali informasi terkait dari kedatangan Anas nanti ke KPK begitu? Ya baik Henry, ya pemirsa memang sekarang di sebelah saya sudah hadir loyalis dari Bapak Anas Urbaningrum, yaitu Bapak Tridianto. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mas. Ya. Pak, jika boleh menggali informasi sedikit, apakah Bapak Anas Urbaningrum pada pagi hari ini atau pada hari Jumat ini akan memenuhi panggilan KPK? Ya, jadi masalah hadir atau tidaknya di KPK, tentunya nanti Mas Anas yang akan menyampaikan dalam konferensi persnya ya. Saya tidak bisa mengatakan apakah Mas Anas akan hadir atau tidak ya kan. Kalau saya mengatakan hadir nanti tidak hadir, ya saya nggak bisa seperti itu gitu kan. Jadi nanti karena jam 9 ini Mas Anas mau mengadakan konferensi pers dengan teman-teman media ya. Saya mempersiapkan tempat sudah oke, saya katakan ya tinggal nanti teman-teman bisa tanya ke Mas Anas apakah mau hadir atau tidaknya, itu seperti itu ya. Ya. Nah, kemudian pertanyaan kedua Pak, kira-kira hal menghebohkan apa Pak yang akan disampaikan pada preskon itu kepada publik maupun kepada media yang akan digelar pada pagi hari ini Pak? Iya, saya juga tidak tahu apa yang akan disampaikan nanti ya kan, karena kapasitas saya hanya sebagai penanggung jawab markas PPI, kemudian mempersiapkan tempat untuk konferensi pers. Jadi ya mudah-mudahan lah ya kan, nanti ada jawaban dari semua yang teman-teman mungkin tunggu-tunggu ya tentang apakah Mas Anas mau hadir atau tidak di KPK, mungkin ada yang lembaran-lembaran baru itu ya nantilah kita tunggu semuanya ya, itu seperti itu. Ya. Oke, baik Pak. Terus pertanyaan selanjutnya di dalam, kira-kira Pak Anas sendiri sudah sedang melakukan persiapan apa untuk melakukan preskon nanti Pak? Ya saya kira Mas Anas tadi di dalam lagi santai ya, sarapan pagi ya kan. Saya kira dengan teman-teman saya kira Mas Anas sudah siap lah ya, siap untuk hari ini ya kan. Itu seperti itu. Mau ya pokoknya udah siap aja lah itu ya, untuk hari inilah, itu seperti itu ya. Jadi memang bisa disimpulkan kalau misalnya nanti Komisi Pemberantasan Korupsi akan melakukan penjemputan paksa, Pak Anas sudah siap? Saya kira kalau saya lihat dalam panggilan ini kan panggilan kedua ya kan, karena saya menerima surat itu, di dalam surat tanda terimanya saya baca ada panggilan kedua. Kalau dikatakan hari ini tidak hadir, ada mungkin jemputan paksa juga, saya kira ya kan KPK kan punya aturan lah ya, tentunya punya aturan ya kan, di mana tersangka yang harus dipanggil paksa atau apa kan pasti punya aturan ya, dan saya yakin Mas Anas akan kooperatif ya kan, itu seperti itu saya bilang. Pak, ini pertanyaan terakhir Pak, apa kira-kira preskon ataupun hal-hal yang menghebohkan yang seperti yang dibilang kemarin itu akan membahas tentang IBAS ataupun CKS Pak? Loh, ya saya kira saya tidak tahu ya, tidak tentang halaman-halaman baru ya. Intinya adalah Mas Anas hari Selasa kemarin tidak hadir kan, mempermasalahkan ada tentang panggilan itu, tentang proyek-proyek lain itu ya. Dalam panggilan ada Hambalang dan proyek-proyek lain ya kan. Tentunya itu yang dipertanyakan oleh Mas Anas gitu kan. Kalau masalah menyangkut IBAS maupun CIKAS ya jelas sekali ya kan, karena dalam penanganan Mas Anas ini ya yang dikriminalkan seperti ini, KPK ini tidak fair gitu kan, tidak adil gitu kan. Kalau hanya ingin mengungkap tentang Kongres ya semuanya harus diperiksa ya kan, terutama IBAS ya sebagai SC, ketua SC, karena ketua OC-nya sudah diperiksa, yang juga sebagai
sebagai pendukungnya salah satu calon Andi Melarangeng. Ya seperti saya juga sebagai pendukung Anas, kemudian saya diperiksa oleh KPK sampai 3 kali, ya kan. Begitu juga harus sama, ya kan. Ini kan fairnya kan seperti itu kan. Ibas juga apalagi Ibas juga di Kongres itu sebagai SC, ya, Steering Committee. Dan juga sebagai pendukungnya Andi Melarangeng, ya harus diperiksa. Ya, kemudian Pak SBY ini sebagai penanggung jawab Kongres, ya kan. Kemudian Pak SBY juga sebagai tim suksesnya Andi Melarangeng, ya juga harus diperiksa. Melihatnya seperti itu, jangan melihat Pak SBY sebagai presiden, Ibas sebagai anak presiden. Kalau melihat seperti itu KPK ya takut mungkin gitu kan. Jadi semua orang sama di mata hukum, ya kan. Jangan Anas terus yang dikejar-kejar seperti ini. Ya tim suksesnya dipanggilin sampai ratusan, ya kan. Ini yang saya anggap KPK tidak fair, itu seperti itu. Ya, demikian wawancara saya bersama loyalis Anas Urbaningrum, Bapak Tridianto, kembali ke Indri Soekardi di studio. Ya baik Gali, kami tunggu update informasi Anda terkait dari konferensi pers nanti pukul 9.30 dari kediaman Anas. Gali Geraldi melaporkan langsung dari kediaman Anas Urbaningrum di kawasan Durensawit, Jakarta Timur.